Hey guys, apa kabar dengan What If? Tampaknya akibat euforia dari teaser Spider-Man No Way Home, What If episode 3 sedikit terlupakan. Tapi jangan khawatir guys, kita tetap akan bahas detail-detail yang hadir di episode 3 ini. What If episode 3 ini mengambil latar cerita bagaimana jika Avengers mati bahkan sebelum menjadi sebuah tim. Pasti keadaan seperti ini pernah terbayangkan oleh kalian, bagaimanakah keadaan MCU jika Avengers tidak pernah ada. Nah, buat kalian yang penasaran, silakan kalian tonton What If episode 3 ini guys. Di sepanjang episode 3 What If ada banyak sekali easter egg dan juga detail-detail menarik yang diselipkan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja, inilah dia What If episode 3 breakdown dan easter egg. Let's go! Scene pembuka dari What If episode 3, kita diperlihatkan sosok Nick Fury dan juga Black Widow sedang berkendara dan berbincang di dalam mobil. Jika sebelumnya di episode 1 berlatar dari film Captain America The First Avengers, kemudian juga episode 2 dari film Guardian of the Galaxy, ternyata latar waktu dari episode 3 ini diambil dari film Iron Man yang kedua. Setelahnya, kita langsung bisa melihat sosok Nick Fury berusaha untuk merekrut Iron Man untuk menjadi anggota dari Avengers. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa episode 3 ini juga mengacu pada komik Marvel Fury Big Week yang dirilis pada tahun 2012. Di mana di komik tersebut terungkap kalau perekrutan antara Iron Man, Thor, dan juga Incredible Hulk oleh Nick Fury ini ternyata terjadi di waktu yang sama. Nah, seorang Nick Fury mendatangi satu persatu Avengers ini di waktu yang tidak jauh berbeda. Tepat di scene mobil ini, Nick Fury sempat mengatakan kata-kata pamungkasnya ke Black Widow. Nah, tahukah kamu, ternyata kata-kata ini juga merupakan kata-kata yang sama ketika Nick Fury mengatakannya di depan Tony Stark dan juga Steve Rogers di film The Avengers. Yang menarik, walaupun ini versi alternatif, tapi kita jadi tahu apa yang dilakukan dan juga dibicarakan Nick Fury dan juga Black Widow sebelum menemui Iron Man di baliho donat di film Iron Man yang kedua. Tentu ini merupakan fan service yang sangat menarik. Bahkan musik yang sama dari versi filmnya juga diputar di versi animasinya ini. Setelah itu, kita tahu bersama kalau di momen ini ada yang mengacaukan rencana dari Nick Fury. Ketika Black Widow ingin menyuntikkan obat ke Tony Stark, jadinya bukan obat, melainkan malah membunuh seorang Tony Stark. Nah, mulai dari sinilah, ke depan akan banyak sekali pembunuhan yang terjadi mengikuti langkah Nick Fury dalam membentuk Avengers. Sosok misterius ini nantinya akan membunuh Thor, Hawkeye, Bruce Banner, dan siapapun anggota Avengers yang akan direkrut oleh seorang Nick Fury. Di scene selanjutnya kita melihat bagaimana Agent Coulson menemukan palu Thor di sebuah gurun. Nah, adegan ini juga sama persis dengan post credit scene dari Iron Man yang kedua, yang berbeda hanya saja isi percakapan dari Nick Fury saja. Tepat di scene ketika Black Widow ditangkap akibat membunuh Tony Stark, yang menangkap Natasha ini tidak lain adalah Agent Brock Ramlow yang pertama kali kita temui di Captain America The Winter Soldier. Dari suaranya, tampaknya masih disuarakan oleh aktor yang sama dengan versi filmnya. Di scene ini Ramlow juga sempat mengatakan sesuatu kepada Black Widow. Ia mengatakan seperti ini, simpan saja opinimu nanti untuk Pierce. Nah, Pierce yang dimaksud ini tentu saja adalah Alexander Pierce. Baik Ramlow ataupun Alexander Pierce, mereka ini sama-sama orang Hydra yang menyamar di dalam S.H.I.E.L.D. Di scene selanjutnya, ketika scene Hawkeye mengatakan soal palu Thor, bahkan Jackson saja tidak bisa mengangkat palu itu. Nah, nama Jackson yang dikatakan oleh Hawkeye ini juga ternyata ada di film Thor. Jackson adalah agent S.H.I.E.L.D. yang menjaga lokasi jatuhnya palu Thor di versi filmnya guys. Tepat di scene Natasha menyamar menggunakan kacamata dan juga hoodie ini ketika ia ingin menemui Betty Ross dan juga Bruce Banner. Melihat adegan ini kalian pasti ingat kalau hoodie dan juga kacamatanya ini sangat mirip dengan yang digunakan Natasha di film Captain America The Winter Soldier dan juga Captain America Civil War. Kita berlanjut ke scene lab Betty Ross. Di scene ini kita bisa melihat pakaian pizza berwarna merah di atas meja yang kita tahu kalau itu adalah milik Bruce Banner. Nah, tahukah kamu, pakaian ini dikhususkan untuk penyamaran Bruce Banner yang juga terjadi di film The Incredible Hulk. Ketika Bruce Banner bertemu dengan Natasha, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Bruce Banner di sini juga kurang lebih mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bruce Banner ketika bertemu di film The Avengers.
Kita berlanjut ke scene selanjutnya, ketika Loki turun ke bumi karena ingin membalaskan dendam kematian kakaknya yaitu Thor. Di momen ini Nick Fury mengatakan kalau penduduk bumi sebenarnya tidak pernah tunduk kepada siapapun. Nah, dialog ini bisa mengacu ke perkataan dari King T'Challa ketika pertama kali bertemu dengan Bruce Banner di event Infinity War. Beralih ke scene selanjutnya, ketika Loki menggunakan Cascade of Ancient Winters, adegan ini tentu saja merujuk ke film Thor yang pertama, dan adegan ini juga menjelaskan kalau Loki versi What If ini juga seorang Frost Giant atau anak angkat dari seorang Odin. Tidak ada perubahan lain dari sosok Loki di series What If ini. Beralih ke scene Bruce Banner yang mengamuk dan berubah menjadi Hulk. Nah, lokasi berubahnya Hulk di jembatan ini sama persis seperti yang terjadi di film The Incredible Hulk. Tepat di scene superhero landingnya Natasha Romanoff, gayanya pun sama seperti yang ada di film-film MCU. Bahkan Daily Screen sempat tertawa kecil kalau kita melihat gaya seperti ini. Hal itu tentu saja mengingatkan kita dengan perkataan Yelena Belova tentang kritiknya soal gaya kakaknya itu. Tepat di scene Natasha ingin melihat dokumen rahasia di sebuah komputer, di sini kita dibuat tertawa dengan kata sandi dari seorang Agent Coulson. Meskipun berbeda dengan versi filmnya, tapi tentu saja adegan ini cukup mewakili betapa Coulson ini menggemari seorang Steve Rogers di versi film The Avengers. Juga kalau kalian perhatikan angka 4 di kata sandi Coulson ini juga mereferensikan tanggal lahir dari seorang Steve Rogers, tentu saja 4 Juli 1918. Bahkan kalau kita mau mencocokkan lagi, angka 4 ini juga bisa mereferensikan ke komik Marvel Avengers issue bagian 4, di mana di edisi inilah momen Steve Rogers ditemukan di dalam es kemudian bergabung dengan The Avengers. Sekarang mari kita balik lagi ke scene Natasha yang sedang membongkar data SHIELD. Di momen ini kita bisa melihat kalau data file dari Maria Hill, Janet Van Dyne, dan juga Alexander Pierce semuanya diakses oleh Natasha bersama dengan file dari Coulson dan juga Fury. Nah, di antara nama-nama ini nantinya akan menjadi kunci mengetahui siapa pelaku utama di What If episode 3. Ketika momen Natasha berusaha berbicara dengan Nick Fury tentang pelaku utamanya, di scene selanjutnya Nick Fury menerima pesan dari seorang Agent Romanoff. Dan kalau kalian perhatikan lagi, saat dia mendengarkannya ini, ternyata Nick Fury mendengarkannya tepat di restoran ketika Thor memecahkan cangkir kopinya di film Thor yang pertama. Beralih ke scene selanjutnya, ketika Agent Coulson ini menunjukkan memo Avengers Initiative asli dari Nick Fury, memo ini ternyata sama seperti yang kita lihat di film Captain Marvel tentang rencana Nick Fury untuk membentuk Avengers sebagai pelindung bumi. Bahkan di What If episode 3 ini, kita juga bisa melihat pager Nick Fury yang dia gunakan di akhir Infinity War. Di scene selanjutnya, di sini kita melihat Nick Fury ingin menemui seorang Loki. Nah, di sini kita kembali melihat seorang destroyer yang terakhir kita lihat di film Thor yang pertama. Tentu saja senang rasanya kita bisa melihat kembali The Destroyer lagi walaupun hanya sebentar. Nah, selanjutnya kita bisa melihat Nick Fury datang ke pemakaman Hope di San Francisco. Nah, kalau kita melihat sekilas makam ini, tentu saja mirip seperti makam korban centikan jari Thanos di Wall of Vanished di Avengers Endgame. Nah, di scene ini kita bisa melihat seorang Hank Pym menggunakan kostum Yellow Jacket. Faktanya, orang pertama yang menggunakan Yellow Jacket di komik memang seorang Hank Pym, guys. Di versi What If ini, tampaknya Marvel berusaha untuk kembali ingin memperlihatkan versi original dari seorang Hank Pym. Di scene selanjutnya, di sini kita melihat Fury menyebutkan bahwa Hope Van Dyne terbunuh dalam misi di luar Odessa, Ukraina. Nah, menariknya, di film Captain America The Winter Soldier, Natasha juga sempat menyebutkan Odessa ketika berbicara tentang Bucky ataupun Winter Soldier. Nah, bisa saja Bucky lah yang mungkin yang membunuh Hope di timeline ini. Dan sekarang sampailah kita ke adegan akhir dari What If episode 3. Di sini, secara mengejutkan kita melihat Carol Danvers di belakang Nick Fury, guys. Tampaknya Captain Marvel merespon cepat panggilan pager dari seorang Nick Fury sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menduga kalau ternyata Nick Fury akan memulai Avengers tanpa Thor, Iron Man, Hawkeye, Hulk, dan juga Black Widow. Kedepan Nick Fury akan memulai Avengers versi lebih kuat dengan Carol Danvers sebagai kapten tim. Kalau teori kita ini benar, tentu akan menarik untuk menunggu episode-episode akhir dari series What If nanti, guys. Oke guys, hanya itulah detail-detail menarik yang bisa kita temukan dari What If episode 3. Tentu saat ini kita masih terus menunggu episode-episode terbaru dari What If di setiap hari Rabunya. So, mungkin banyak dari kalian yang penasaran setelah menyaksikan What If, kalian bisa langsung ke channel Daily Screen karena kita akan selalu mengupas kejadian-kejadian penting dari setiap episode dari series What If ini.
Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Cheers!